Bismillah, Masya Allah, Bismillah, Masya Allah, Masya Allah. Mereka yang menyatakan Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum wa fi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. قال الله تعالى مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. اللهم ارزقنا الاخلاق مثل اخلاق النبي، اللهم ارزقنا الاداب مثل اداب النبي، اللهم ارزقنا متابعه النبي بجاه النبي وال النبي واصحاب النبي، اللهم ارزقنا رحم نبينا وحفظ المرسلين وسرعه على الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدنا علما وارزقنا الرحمة ويقينا ومحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فتب علينا انك انت التواب الرحيم. معاشر الاخوان والحاضرين والمستمعين الميامين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak limpah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar di dunia ini kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan keberkahan daripada nikmat yang terbesar di dunia ini Allah anugerahkan nikmat terbesar di akhirat kelak, yaitu bisa memandang wajahnya Allah dan bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring dan salam tak lupa kita hadiahkan, kita haturkan kepada sosok panutan daripada seluruh orang saleh, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kita Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan salawat ini bisa memberikan keberkahan bagi kita dunia wal akhirat, dan semoga apapun yang kita amin-aminkan Allah berikan insyaallah dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masih di dalam rutinitas pembelajaran daripada setiap rutinan kita setiap malam Selasa, insyaallah Allah berikan taufik kepada kita insyaallah, amin. Allahumma amin. Siratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya faedah, keutamaan, fadail daripada mempelajari daripada sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu sebab memberikan kepada hati kita keimanan yang mantap dan kuat, dan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah, yaitu mengkaji daripada sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan rutinitas kita dan sampai di dalam ahwal qabla al-ba'tsah. Keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaannya sebelum menjadi rasul insyaallah kita akan bahas sedikit. Jauh sepanjang lebar, yang mana sesuai dengan kitab yang ditulis, yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Kana sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah mutadayyinan wa muta'abbidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi, yaitu saat umur baginda Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah adalah sosok yang mutadayyinan, sosok yang sangat memegang teguh agamanya,
dalam artian sesuai dengan tuntunan agama yang mana agama ini adalah agama yang dibawa oleh sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dibawa oleh agama Hanifiyatus Samha, agama yang lurus, agama musliman, yaitu agama seperti agama yang dipercaya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa muta'abbidan, Nabi Muhammad SAW juga sebelum daripada diutus menjadi Nabi Muhammad selain memegang teguh ajaran Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW juga seorang muta'abbid, seorang ahli ibadah. Nabi Muhammad itu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu sudah senantiasa menyendiri di Gua Hira, senantiasa Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira. Wahakala, begini juga yang dialami oleh orang-orang saleh. Sebelum mereka diangkat Allah menjadi wali, mereka harus menyendiri, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertafakur kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan Allah dengan cara kita memikirkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak bisa dipikirkan dengan akal naluri seorang manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul, sebelum diutus Allah menjadi nabi di umur ke-40, maka Rasulullah adalah seorang yang mutadainan wa muta'abbidan, orang yang berpegang dengan agama, orang yang berpegang dengan agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wa muta'abbidan, dan ahli ibadah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ulama ikhtalifuna, dan ulama itu berbeda pendapat kaifa ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Ulama itu berbeda pendapat bagaimana Rasulullah ibadahnya sebelum diutus jadi nabi. Dan Rasulullah SAW perlu kita ketahui beribadah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beginilah ajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi nabi. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW yabghadul asnam, Rasulullah benci dengan patung-patung. Inilah naluri seorang nabi. Bahkan kalau kita lihat daripada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu musuhnya adalah Raja Namrud. Yang mana Raja Namrud ini memiliki agama yang mengandung daripada pemahaman menyembah daripada berhala. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika di situ abihi Azar, pamannya daripada Azar itu membuat daripada patung, Nabi Allah Ibrahim mengingkari apa yang berbuat oleh pamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kalau di situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diberikan oleh Allah naluri akal yang luar biasa. Kenapa saya katakan abihi, ayahnya? Sebetulnya tetapi abihi fil Arab, fil qamus al Arab, abihi bermakna al-ab. Abihi bermakna paman. Jadi pamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena syurutul nubuwah, syarat daripada kenabian itu tidak ada daripada khalis andana abid, daripada kerendahan seorang ayah. Termasuk rendah jika dikatakan seorang ayah dikatakan rendah itu jikalau seorang ayah tersebut menganut daripada ajaran selain muslim, dalam artian mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini Rasulullah yabghadul asnam wa yakrahul haram. Rasulullah itu membenci daripada patung-patung. Jadi sebelum diutus jadi nabi sebelum diutus jadi nabi pun Rasulullah SAW itu sudah benci dengan patung-patung. Inilah. Jadi jika orang diberikan oleh Allah naluri akal yang sehat, maka dia akan memikirkan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Jadi Nabi Allah Ibrahim ketika melihat bintang, Nabi Allah Ibrahim bilang, ini Tuhanku. Pas hilang, dalam apa? Bukan Tuhan, ada Tuhan kunci hilang bro. Pas lihat Nabi Allah Ibrahim pulang, Nabi Allah Ibrahim, ini ada Rabbi. Pas hilang, kata Nabi Allah Ibrahim, bukan Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala.
Pas muncul matahari, ini Tuhan, kita Allah Ibrahim, bukan Tuhan. Ya, pas muncul matahari, ini Tuhan. Pas hilang daripada matahari, bukan Tuhan. Ya, maka Tuhan itu yang bersih daripada kesamaan dengan sifatnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Majulah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu Rasulullah. Sebelum diutus menjadi nabi, mutalayyinan wa muta'abbidan, yabghadul asnam wa yakrahul haram. Jadi Rasulullah itu benci daripada haram. Perkara yang haram Rasulullah itu benci. Karena zaman jahiliyah sudah kita bahas kemarin, an-nikahu ala al-ma' nikahnya itu terbagi menjadi 4 cara. Yang mana caranya Rasulullah SAW itu seperti cara yang sekarang ini. Rasulullah benci dengan cara-cara orang kafir jahiliyah. Kenapa benci? Karena alam kelemahannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy yaitu cara menikahi perempuan itu gampang. Ya, cara menikahi perempuan itu ada satu perempuan masuk satu perempuan laki-laki, 2 laki-laki, 3 laki-laki, 4 laki-laki, 5 laki-laki. Nanti perempuan milih yang mana yang dia suka, itulah dijadikan olehnya sebagai suami. Alhamdulillah, Rasulullah benci daripada perkara-perkara yang haram. Bahkan Rasulullah SAW juga benci daripada khamar. Walaupun di situ khamar diperbolehkan sebelum Islam, walaupun di masa Islam pun diperbolehkan khamar, Rasulullah tidak demen dengan khamar, dengan arak Rasulullah tidak demen. Begitu juga dengan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Itu min sigarihi abghadul khamar. Daripada sejak kecilnya sudah membenci daripada khamar. Ma'ajal ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashtaghilu bi ra'il ghanam. Sebelum diutus menjadi nabi, karena sekarang pembahasan kita ahwal muqabil al-ba'tsah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka Nabi Muhammad juga di saat muda wakana yashtaghilu bi ra'il ghanam. Rasulullah SAW itu menyibukkan dirinya Rasulullah dengan mengembala kambing. Seraya berkata, wa yaqul ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Kata Rasulullah, seraya daripada mengembala daripada domba dan kambing, Rasulullah mengatakan ma ba'atsallahu nabiyyan. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi illa ra'al ghanam, kecuali di situ mengembala kambing. Ma'ajal ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau memang Rasulullah adalah mengembala daripada kambing, maka lebih baik kita tidak ketika daripada kita mengembala kambing, kita ngomong apa Rasulullah itu tukang mengembala kambing, nah tidak bagus juga. Kalau kita ngomong Rasulullah itu tukang mengembala kambing, berarti secara tidak langsung menghinakan daripada Rasulullah. Jadi alangkah lebih baiknya, kenapa Rasulullah SAW mengembala kambing? Itu tadi karena alasannya seluruh nabi itu sebelum diutus jadi nabi pasti mengembala kambing. Karena kenapa? Karena seakan-akan makhluk Allah Subhanahu wa taala yaitu kambing ini dijadikan seperti umat. Dalam artian digiring seperti daripada umat, daripada manusia belajar sebelum mengiring daripada umatnya manusia. Wah, kambing mau diajar manusia diajar tidak nurul. Alhamdulillah min dzalik. Kambing itu sekali diajar. Kalau tidak percaya, dianggap sana itu 100 kambing, 200 kambing yang mengembala cuma 2-3 orang. 100 kambing berjalan, jalan ke depan, sudah berjalan, dia balik, ngepuk sekali langsung balik, dan dosa-dosa itulah kambing. Kalau manusia, na'udzubillah dan kumpul ke 100 manusia, suruh berjalan balik, pasti sikok nak kewagu. Sikok nak ini adalah manusia. Kebiasaan manusia ternyata lebih keras dibandingkan daripada hewan. Na'udzubillah dari dalam artian apapun yang diajarkan oleh Rasulullah kita pengen mengikuti daripada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah itu mengembala daripada kambing. Bagilah wa anta, karena Rasulullah dikatakan oleh para sahabat, anta ya Rasulullah. Dalam artian Rasulullah ini mengatakan tidak ada seorang nabi kecuali mengembala kambing. Anta? Na'am. Kata Rasulullah SAW menjawab, ya. Dalam artian Rasulullah juga mengembala kambing. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ma'ajal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Rasulullah selain di situ mengembala kambing,
Rasulullah juga sebelum diutus menjadi nabi, wa kana yashtaghilu bit-tijarah. Rasulullah juga berjualan. Maka jualan itu afdalul kasbi dalam ba'd ma'tamadahu al-ulama. Jadi tijarah itu yang paling afdal dalam artian ketika kita berjualan. Tijarah. Kenapa? At-tijarah al-barakah. Di dalam tijarah itu terdapat daripada keberkahan. Ya, wa in khasiru, walaupun kita rugi di dalam tijarah tersebut, dalam artian kita yang kita pengen itu berkahnya. Coba kalau tidak percaya kita bertijarah, kita jual beli, maka duit yang kita tijarah itu luar biasa, berkahnya luar biasa. Sudah hadirin rahimahullah. Jadi sudah tahu Rasulullah itu saat kecil sudah diajak untuk bertijarah, bertransaksi, untuk jualan. Di umur kurang lebih 12 tahun Rasulullah diajak ke Syam, ditolak oleh orang rahib, seorang daripada pemuka agama, pendeta lah, ibaratnya ditolak. Ini adalah alamatnya Nabi, maka disuruh balik. Di umur 25 tahun, kemarin sudah kita jelaskan, Nabi Muhammad SAW pergi lagi bersama budaknya daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang bernama Sayyiduna Maisarah. Maisarah ini luar biasa menemani Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga salah satu daripada partner bisnisnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ada partner bisnisnya juga. Karena Sa'id bin Abi Sa'id yusyariku. Syaraka yusyariku, membarengi dalam artian bekerja sama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam jualan. Jadi Rasulullah juga memiliki partner dalam bisnis yang bernama Sa'id bin Abi Sa'id. Kenapa Sa'id bin Abi Sa'id ini termasuk daripada partner bisnisnya Rasulullah SAW? Karena di saat Yaumul Fatah Makkah, ini Sa'id bin Abi Sa'id ini mengatakan marhaban bi akhi wa syariki. Jadi pas Rasulullah masuk ke kota Makkah, ini Sa'id bin Abi Sa'id bilang marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang dengan saudaraku dan partner bisnisku. Ini dalam artian Rasulullah ini juga berbisnis, mengajarkan kepada kita, disunahkan kita ini untuk tidak mengandalkan daripada pemberian manusia. Sekecil apa baik, korek api. Dulu itu luar biasa. Apa baik, korek api baca punya rumah besarnya. Cuman jualan bumbu luar biasa, punya tanah, hektaran, punya buku, luar biasa. Ini berkah. Kenapa? Yang kita cari berkahnya. Jadi jual itu tidak terlalu harus untung. Ya, memang keuntungan lebih diharapkan oleh seorang manusia. Tetapi ketika keuntungan tersebut melebihi daripada batasnya, maka bukan keuntungan yang kita dapat, tidak ada keberkahan di dalam rezeki kita. Jadi seandainya para ulama dahulu itu, seandainya jual belinya modalnya 5 dirham contohnya, maka jualnya jauh-jauh 6 dirham. Tidak jauh-jauh tinggi, beli 5 dirham, jualnya di situ sampai 15 dirham, 2 kali lipat, lebih sampai 3 kali lipat. Akhirnya apa? Menyusahkan daripada manusia. Ini kalau contohnya daripada baju-baju. Kalau memang di situ gendong-gendong yang ditumpuk oleh dia, apalagi makanan-makanan beras ditumpuk oleh dia, minyak ditumpuk oleh dia, maka ini menjadi haram ihtikar. Hal fikir namanya ihtikar. Nimpun barang yang mana barang tersebut adalah barang yang diperlukan oleh manusia, dalam artian bahan pokok, bahan pangan yang manusia, makanan manusia itu na'udzubillah, subhanallah, luar biasa. Jadi Rasulullah qama ala tijarah Khadijah wa safar li ajli dzalik ila Syam. Rasulullah itu membawa dagangan Sayyidah Khadijah, wa safar li ajli dzalik, membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Jadi kadang kita ini tidak punya modal. Ini Rasulullah tidak memiliki modal. Bawa modal daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra wanita terkaya di Mekah saat itu. Pas menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pas menikah beliau tak kasih lagi harta Sayyidah Khadijah. Mana? Semuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kalau kita punya harta. Buat apa harta banyak-banyak? Tinggalkan anak jangan ditinggalkan harta, anak ditinggalkan ilmu. Ketika anak ditinggalkan harta, maka akan menjadi cogo. Iya, betul. Is'alil mujarrib wala tas'alil tabib. Tanya dengan orang yang berpengalaman, jangan tanya dengan orang yang berilmu ilmuwan. Betul, karena
kita saksikan, dengar cerita, kita bicara loh, gara-gara hantu. Jadi jangan tinggalkan hantu, tinggalkan ilmu. Seperti hanya Rasulullah, lihat, seandainya Rasulullah meninggalkan harta saat meninggal dunia, menjadi cowok umatnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan harta, yang ditinggalkan oleh Rasulullah di dinar. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah ilmu. Walau tidak Rasul dinar, Rasulullah tidak tinggalkan dinar, tidak meninggalkan dinar. Ini lihat Rasulullah ngambil modal daripada Sayyidah Khadijatul Kubra, bawa dagangan Sayyidah Khadijatul Kubra. Jadi luar biasa, ya luar biasa udah kasih modal, pengen jualan punya wangi, datang ke sedede. Ya, betul. Kalau pengen dari situ, pengen dagang-dagang baju-baju muslim, silakan datang. Ini luar biasa. Ini kadang-kadang katik daripada dia modal itu Rasulullah bawa daripada dagang silakan itu. Kakek kalau lah punya modal dewe, silahkan, tidak perlu lagi. Jadi secara tidak langsung sirahnya Rasulullah sebelum menjadi nabi itu mengajarkan bagi kita bagaimana hidup ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah tidak menguntungi banyak-banyak. Rasulullah seandainya ada harga 2.000, Rasulullah jual beli 2.100. Untungnya mana? Ma'bainahuma, di antara keduanya. Ya, insya Allah dengan ada penjualan di situ ada keuntungan. Dalam artian keberkahan. Waraja'a bi arba'in wa firah. Rasulullah pas balik dari Madinah, daripada Syam itu luar biasa sekarang. Syam itu termasuk Palestina, Lebanon, Syria, ya itu Syam yang diambil oleh penjajah sekarang. Ya penjajah ini laknatullah alaihi, penjajah itu waraja'a bi arba'in wa firah. Dia itu kembali dengan untung yang Rasulullah beliau kembali dari Syam dengan keuntungan yang luar biasa. Banyaknya orang kalau kita mau jual 6.000, ya sudah 6.000. Ini keuntungan yang kita harapkan di situ. Luar biasa keberkahan yang kita harap. Ada terwaraja'a bi arba'in wa firah lam takun fil husban. Tak sebaik sama sekali tidak sebaik. Tapi Rasulullah bawa dagang biasanya, uang ini untungnya tidak berlebihan, untungnya sedikit. Ini Rasulullah untungnya luar biasa karena berkah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Maka hadirin rahimahullah, salah satu sebab inilah Sayyidah Khadijatul Kubra terpincut hatinya dengan Rasulullah terkait itu juga, udah ganteng, jujur, pintar lagi. Luar biasa. Kita doakan di sini yang belum nanti Allah temukan jodohnya. Suruh dagang dulu. Tetapi jangan takut sama rezeki Allah. Kalau kita udah dapat rezeki lagi, kalau memang kita belum mati masih ada rezeki itu. Walaupun sago, tidak sago atau mudah tidak. Dalam artian rezeki Allah itu pasti ada. Kalau memang kita tidak ada rezeki nanti. Jadi jangan takut di situ seperti halnya orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu kalau pengantin kalau bisa tidak punya anak takut kalau anak banyak. Apalagi kalau anaknya jadi na'udzubillah menjadi. Jadi pengantin, insya Allah sebelum pengantin rezekinya cuma 1 juta sebulan. Setelah pengantin rezekinya jadi 3 juta sebulan. Itu luar biasa. Insya Allah jangan nyebut-nyebut baik tapi tidak dicari. Itu luar biasa. Orang yang mencari daripada jodoh orang lain itu insya Allah luar biasa. Seperti halnya Rasulullah dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Rasulullah juga saat dilamar oleh Sayyidah Khadijah yang ngurus daripada pengantin Rasulullah itu pamannya Sayyidina Abi Thalib. Makanya luar biasa Rasulullah itu sangat cinta dengan pamannya Sayyidina Abi Thalib. Semenjak meninggal Rasulullah diurus oleh Sayyidina Abi Thalib. Pas pengen berdagang nanya dulu sama pamannya. Bismillah, jalan. Habis pengantin dia musyawarah bagus. Bismillah, inilah pamannya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang nyuruh lagi jangan mau. Betul tak? Ya, jadi Rasulullah SAW masuk di dalam di sini asma'uhu, nama-nama baginda Rasulullah SAW. Nama-nama baginda Rasulullah SAW. Wa asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, daripada nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wasallam, berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammad wa ana al-Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yahmudullahu bihi al-kubra. Kata Rasulullah, saya adalah Muhammad,
Saya adalah Ahmad, kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Wa anal mahi, Rasulullah itu namanya mahi. Apa mahi? Penghapus. Kenapa? Alladzi yamhullahu bil kufr, alladzi yamhullahu bil kufra, kata Rasulullah. Yang berkat daripada diriku, maka Allah menghapus kekafiran di atas muka bumi ini. Jadi Rasulullah adalah mahi. Apa mahi? Penghapus daripada kekufuran yang ada di muka bumi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anal hasyir, aku adalah hasyir, orang yang mengiring. Alladzi yahsyurun nas ala qadami, Rasulullah itu yang mengiring umat manusia dengan telapak kakinya Rasulullah. Dalam arti Rasulullah dewe yang mengiring manusia lebih khusus di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa diiring oleh Rasulullah. Amin. Wa anal aqib, aku adalah aqib. Apa arti aqib? Alladzi laisa ba'di nabi, yaitu seorang yang tidak ada setelahku nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang wa anal muqaffi, Nabi Muhammad muqaffa wa nabiyut taubat, nabinya orang-orang yang bertobat, wa nabiyur rahman, nabi pembawa rahman, nabi rahman, wa bi sahibana nabiyul mulhamad. Jadi banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nama banyak. Ya, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu menunjukkan bahwasanya yang diberikan nama itu memiliki banyak kemuliaan. Jadi Rasulullah memiliki banyak kemuliaan. Rasulullah mengajak orang ke dalam kebaikan, maka Rasulullah disebut dengan hadi. Rasulullah di situ maha luar biasa kasih sayangnya dengan hamba manusia, maka Rasulullah juga dinamakan Rauf. Rasulullah luar biasa di situ sangat mencintai daripada hamba-hambanya, maka Rasulullah dikatakan rahim. Itu Rasulullah banyak daripada namanya. Di antaranya Bashir, memberi kabar gembira. Rasulullah karena Rasulullah membawa kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kaget bagi orang beriman ada surga, ada bidadari. Walaupun tidak pengantin di dunia, kaget pengantin di akhirat, insyaallah. Yang sudah pengantin di dunia, Allah tambah lagi istrinya di akhirat. Ya, insyaallah. Amin. Amin kalau sudah pengantin di akhirat. Ya, Rasulullah sebagai Nabi, nanti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Nabi, apa? Pembawa daripada kabar ancaman bagi umat Nabi Muhammad dan umat seluruh manusia. Rasulullah lihat, yang kafir sama Allah masuk neraka. Di dalam neraka itu ada binatang-binatang, ada di situ kalajengking. Ini Rasulullah pembawa kabar ancaman kepada umat manusia. Rasulullah SAW siraj. Rasulullah itu juga disebut dengan cahaya. Rasulullah itu luar biasa, cahaya. Bagaikan lampu lebih terang lagi Rasulullah dari cahaya tersebut. Ya, muniran, terang benderang. Kalau di situ ada cahaya, kadang ada cahaya redup. Cahayanya Rasulullah siraj dan munira. Cahayanya Rasulullah sudah cahaya, terang benderang pula cahaya Rasulullah. Bahkan adwa'u minal qamar, lebih terang benderang daripada rembulan sekalipun. Walaupun di lailatul badri, di malam bulan purnama sekalipun, cahayanya Rasulullah lebih terang dibandingkan rembulan. Rasulullah itu rembulan itu indah dipandang, enak dipandang rembulan. Kalau matahari sakit, kalau rembulan tapi Rasulullah kalau berjalan di siang hari tidak kati sinar, kati bayangan. Kenapa? Rasulullah lebih terang dibandingkan matahari. Tetapi Rasulullah itu diumpamakan seperti rembulan, karena kati lagi yang paling indah di muka bumi ini yang dipandang oleh manusia secara gratis kecuali bulan. Seandainya ada yang lebih indah daripada rembulan, maka Rasulullah akan diumpamakan seperti yang indah tersebut. Masyaallah, wal hadirin warahmatullah. Nabi Muhammad itu namanya rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Kata Rasulullah, ana rahmatul muhda. Aku rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Jadi bukan Rasulullah pembawa rahmat, Rasulullahnya rahmat. Kalau Rasulullah pembawa rahmat, contohnya Ustaz Rahmat bawa rahmat. Nah, kalau Rasulullah bukan Rasulullah pembawa rahmat, Rasulullahnya rahmat. Jadi berkatnya Rasulullah, rahmatnya Rasulullah kita harapkan sekarang. Jadi bukan Rasulullah pembawa rahmat, Rasulullah rahmat Allah. Itu yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Kata Rasulullah, ana rahmatul muhda. Saya adalah rahmat yang diberikan hadiah kepada kalian. Dulu rahmat sekarang luar biasa. Tambah ada rahmat lagi di Madinah. Kemudian Rasulullah, aduh.
Itu juga rahmat insyaallah ya. Ya, kemudian Toha wa Yasin. Rasulullah itu juga namanya Toha. Nasir Quran Toha. Anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kemudian juga Rasulullah namanya Yasin. Rasulullah namanya Muzammil. Kenapa Rasulullah dikatakan Muzammil? Karena Allah katakan ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila. Bangun malam walaupun sedikit. Wahai orang yang berselimut, bangun malam walaupun sedikit. Mungkin kita sedikit yang bangun malam. Rasulullah diperintahkan bangun malam walaupun sedikit. Kalau kita sedikit yang bangun malam, jauh kita daripada bangun malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mudah Abdullah fi qouli ta'ala. Rasulullah itu paling senang dipanggil Abdullah. Ya. Kenapa Allah katakan wa annahu lamma qama Abdullah yaqulu? Allah katakan ketika seorang yang bernama Abdullah mengajak menyeru untuk berbuat baik. Banyak yang nama Rasulullah, bahkan dalam besok ada yang dikumpulkan nama-namanya Rasulullah SAW. Karena kita bawa dalam kitabnya, ada kitab daripada Syekh Yusuf An-Nabhani itu mengumpulkan daripada Asma'un Nabi, nama-nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengumpulkan membuat itu besar, foto itu besar, tetapi kalau-galanya nama Nabi Muhammad galau, Muhammad, Ahmad, Ahyan, Mahi, nama-nama Aqib, Hashir, nama Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya Nabi Muhammad SAW itu Abdullah wa Nadir Rabbi Quli Ta'ala dan Abu Qala inni ala Nadir Rabbi Rasulullah Nadir memberi peringatan kepada para ma'ajrahwan Nabi Muhammad itu mudzakkir ya, karena Allah innama anta mudzakkir, kata Allah sesungguhnya engkau adalah mudzakkir. Mudzakkir itu pengingat orang untuk berbuat baik. Ingatkan kalau salah, ingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Allah kata kepada Nabi Muhammad, ingatkan orang lain karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Jadi kalau bukan mukmin, kalau diingatkan marah-marah berarti imannya perlu diperhatikan. Kalau kita orang mukmin, dia kata Allah, fadzakir, ingatkan fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Karena dzikra itu memberikan manfaat bagi orang mukmin. Kalau kita saat diingatkan masih marah-marah, berarti tanyakan iman kita betul atau perlu dibenahi lagi. Mungkin kurang sholawat, mungkin sholatnya itu bolong-bolong. Ya. Dikit lagi, ma'azal hadirin rahimahullah wa rahimakumullah wa qad dzakara ghaira dzalik wa aksara hadhihi al-asma' sifat. Ya. Dan banyak lagi nama-nama orang baginda Rasulullah wa aksara hadhihi al-asma' sifat. Dan paling banyak daripada nama baginda Nabi Muhammad ini adalah sifat Nabi Muhammad, yang mana sifat tersebut sebagai julukan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga bisa disebut sifatnya ini adalah namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita minta dengan nama-nama baginda Nabi Muhammad kita diberikan kemuliaan dunia wal akhirat insyaallah. Mudah daripada keberkahan majlis ini Allah kabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Min alamatin nubuwah, daripada alamat kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita bahas ini setelah daripada minggu-minggu yang akan datang, hari-hari yang akan datang. Tenang kalau nyebutkan Nabi Muhammad, yang dibacakan Nabi Muhammad sama hati kita. Kalau yang dibacakan di situ Dajjal sudah. Nah bawaannya nak minta lindungan baik dari Allah. Ya Dajjal itu punya mata sebelum minta lindungan baik dari Allah. Nyebut di situ Fir'aun, semua nyebut Fir'aun. Kalau disebutkan Nabi Muhammad pengen dekat-dekat dari sama Nabi Muhammad. Mungkin maksiat itu pasti Nabi Muhammad nangis kadang nangis. Tapi kalau nangis, kalau lagi tidak berdosa atau nangis, luar biasa. Ya nangis. Kalau memang kita ini tidak bisa nangis ke diri dewe. Kenapa? Biar kita ini bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasyabahu la ilaha takuna mislahu. Kalau memang kita tidak bisa seperti mereka, kita minimal mengikuti daripada mereka orang-orang saleh. Rasulullah sayyidus salihin. Kalau kita sebut ya inna dzikrus salihin tanzilur rahman. Ketika disebutkan orang-orang soleh, maka akan turun rahman. Ya, insyaallah bukan hanya dua rahman malam ini dibuang insyaallah. Ya, bagaimana yang disebutkan sayyidus sholihin, pemimpinnya orang soleh. Siapa pemimpinnya orang soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya dua rahmat, jutaan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala yang akan turun. Masyaallah, al-hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Sekian bisa disampaikan sebelum kita tutup dengan doa penutup. Alangkah lebih baiknya yang masih ada kurang jelas ditanyakan. Kalau memang yang sudah jelas, alhamdulillah. Kalau memang yang masih ada di dalam pikiran yang masih kurang paham, kurang mengerti, boleh ditanyakan. Oke, ingin tahu siapa menjawabnya? Boleh tunjuk baik. Apa? Belum tutup. Kerana yang bertanya. Jelas sudah ya, sirahnya Nabi Muhammad jelas. Jangan sirahnya ada, penting kalau penting. Fikih menguatkan iman untuk supaya bisa hadir majlis taklim fikih. Ya, sirah ini, kaji sirah ini sepertinya ya, ini menambahkan iman kita supaya rajin hadir majlis taklim seperti yang luar biasa. Lalu ya rajin kalau hadir majlis taklim, apalagi ustaz ini insyaallah hadir majlis taklim. Insyaallah. Ini al-i'anah 'ala al-khair, insyaallah al-wasail 'ala hubbil maqasid. Perantara itu hukum tujuan, walaupun dia menyampaikan pahala lebih daripada menyampaikan, insyaallah. Apalagi ada yang nonton, ada yang nonton, alhamdulillah, berkah Rasulullah. Dan ditanyakan, setelah itu kita banyak. Kalau untuk baca sedikit ada sekarang ini terjemahkan Syama'ilul Muhammadiyah, Syama'ilul Turmudi. Itu lagi viral lagi viral sekarang ya. Viral yang tahu di zaman sekarang ini boleh terjemahkan. Sebenarnya bagus juga di situ pula Fahrul Yaqin, itu bagus luar biasa. Itu singkat padat luar biasa. Kalau ulama garangnya di situ sudah ikhlas, maka insya Allah kitab itu memang boleh dibaca. Ya, sebagian kitab saya Muhammad Maliki ini juga ada kesayangan kita namanya misalnya Tarikhul Hawaii. Tarikhul Hawaii di sini juga sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Tinggal kita lagi bayar atau tidak. Maka sirahnya Nabi Muhammad SAW ini yang paling kuat untuk membuat kita dekat sama Allah. Jadi anak kecil, budak kecil ketika diceritakan senang. Ya, Yusuf itu bihibu ada cerita Nabi ini untuk menguatkan hati kita. Jadi anak kecil itu jangan diceritakan Superman, jangan diceritakan Batman, Spiderman, jangan. Kaget di situ dia kaget. Jadi supaya bagaimana kita menceritakan mereka dengan cerita Nabi, buat seindah mungkin. Kalau memang mereka masih tidak tertarik dengan cerita kita, berarti doktrin kita kurang hebat. Doktrin TV lebih hebat. Ya sudah, kita cari video-video tentang Rasulullah, video-video tentang sahabat, kenal mereka, supaya mereka ini lagi kecil ingat. Kalau memang ingatan masih kecil itu luar biasa. Ya, at-ta'allum fi shalah karena syiarul hajar. Itu selamanya. Saat belajar kecil itu seakan-akan mengukir di atas batu. Kalau belajar Rasulullah Ustaz ini paham, sebutkan lagi mungkin di atas batu. Ya, mungkin di atas baju luar biasa. Tetapi kadang secara tidak langsung apa yang masuk di otak itu tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya itu luar biasa. Waktu di kemarin ceramah daripada Habib Syur yang kemarin di sini, Habib Alwi. Sudah kita bahas di sini, tiba-tiba diceritakan, salah satunya luar biasa. Karena itu tadi. Kalau pepatah Arab mengatakan bitikrar al-himar, dengan ulang-ulang himar itu keledai. Keledai itu hewan yang paling bodoh. Ya, hewan yang paling jelek suaranya. Inna ankaral aswat tasawwur hati. Suara yang paling jelek adalah suara dari Allah bersedih hati, kalau suaranya masih jelek kan ada yang jelek gitu ya. Nah, jadi luar biasa. Himar itu, kata pepatah Arab bitikrar al-himar, dengan ulang-ulang keledai itu bisa paham. Keledai itu luar biasa. Di sana bahkan kalau memang disuruh jalan tidak galak jalan. Saking gak galak jalannya ambil korek bangkar pantatnya pasti gak jalan. Itu saking bodohnya. Jadi mengajarkan semuanya ada hikmah. Allah ciptakan setiap sesuatu itu ada hikmah. Mungkin hikmahnya untuk supaya kita mengambil daripada contoh. Jangan sampai seperti keledai. Jadilah seperti dewasa ini. Jangan keledai pintar dikit.
Jadilah kudo, kudo itu tahu, minimal jangan tak jadi kudo, tapi jangan jadi kudo juga, jadilah manusia, dari manusia, indah halal insan, biasanya, paling indah manusia itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan daripada makhluk, mungkin yang lain kejiwaan jin manusia luar biasa, ada kuku, manusia luar biasa, rohnya ada di dalam jiwa, manusia nak baca nombor detek kalau adanya manusia baca nombor detek, saya ketemu rumah habis baru miskin, maknanya nih ngomongin Allah itu luar biasa. Kalau kita macam jin, aja paling kan jadi cuma di TV atau istri kita masuk. Alhamdulillah, jadi manusia itu Allah ciptakan sebaik-baik mungkin. Rasulullah juga mengislamkan para jin. Allah turunkan satu surat, namanya dengan surat jin. Nah, kalau kalian pengen lihat jin, baca surat jin ini jam 12 malam, 3 kali insya Allah lihat. Tapi tak ada bagusnya orang yang memiliki daripada hubungan dengan jin, ada baiknya, tak ada bagusnya. Intinya kita tidak mengganggu mereka tidak mengganggu kita. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan dengan zikir? Makanya majelis apa? Majelis zikir dan taklim baca Rasul Haddad. Al-Habib Hamid ngajarin kita baca Rasul Haddad di sini. Bukan dalam arti pas Jumat, ini baca bukan. Lagi naik motor jauh sana balik jauh baca apa baca Rasul Haddad luar biasa. Padilannya sama-sama luar biasa. Tak kala tak luar baca bersama baca mana wajib. Tak kala juga wajib baca apa zikir sama Allah. Baca qul a'udzu billahi, baca selawat, al-fatihah, akan jauh betul. Nah, kalau kita sudah hafal wajib beda. Ya. Bila wal habib Abdullah bin Alawi Haddad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لا من ذلك الأولى غير الله لا إله إلا الله ولا شريك له له الحمد لله ولا كل شيء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Kalau baca di nggak cepat sedikit, kalau baca jadi kecuali nak unjuk suara orang Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi faedahnya guru kita mengajarkan itu sekarang. Contoh kalau seandainya ada kasih pada Jumat, baca di rumah. Ini mengajarkan untuk itu, itu sudah selama-lama itu mengajarkan sedangkan mati. Rasulullah itu mengajarkan kalau sahabat para cendekiawan, para sahabat luar biasa, maka pintar-pintaran. Ada yang nulis tentang Nabi, ada di situ membukukan daripada sejarah Nabi, ada di situ yang luar biasa menulis daripada Al-Quran. Kenapa? Karena di situ mereka memiliki akal nurani. Dalam arti kalau seandainya Rasulullah berkata, bagaimana kita tadi dengan cerita-ceritanya Rasulullah bisa membuat naluri pemikiran kita ini bisa sehat, bisa lain sebagainya. Ya, Rasulullah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah? Ada yang tanya kan? Kalau yang jadi maulid itu asfal asfiya itu nama dia tuh Nabi Muhammad itu Safi. Ya. Pokoknya sifat-sifat al-mahmudah itu ya, al-mahmudah. Sifat-sifat al-mahmudah itu boleh. Ya, kaget. Kalau sifatnya Allah, ya, sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu kaget ada pemahaman khusus. Kalau sifatnya Allah boleh tak? Namanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya Allah kita jadikan nama selain daripada ada tauqif itu sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad yang mahmudah boleh, insyaallah Safi, Mahmud, Safi, ya, Safi, Hamid, Mahmud, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa qamar, Nabi Muhammad terbulan, ya apapun. Jadi sifat Nabi Muhammad bisa dijadikan nama. Makanya di sini Al-Imam Al-Habib Muhammad Al-Maliki mengatakan wa aksara hadhihi al-asma' sifatun. Dan termasuk daripada nama-nama Nabi Muhammad itu kebanyakan diambil dari sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soleh Muhammad, soleh namanya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin. Nabi Muhammad namanya amin sebelum menjadi nabi.
Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namakan anak kalau bisa dengan nama Nabi Muhammad. Tidak cocok dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad namanya Ustaz Cago, cari nama Nabi Muhammad yang lain. Sampai Muhammad, apalagi nama Indonesia. Nama Indonesia itu banyak, 4, 5 merangkap nama Indonesia. Kalau nama-nama orang Arab itu tidak hati merangkap-rangkap. Nabi Muhammad, saya namanya Muhammad, Hamid, Soleh, itu nama-nama orang Arab. Tak ada banyak Hashim, tak ada banyak-banyak. Tidak Kurniawan, Ahmad, Kurniawan, Nur. Nah itu makanya ketika guru-guru kita yang di sana itu dengan Indonesia ada asma'uhum murakkab. Namanya murakkab kalau asli loh, nggak mungkin sih kok. Ya, antum coba. Pasti loh, nggak mungkin sih kok. Latulatul, mungkin Aisyah. Insyaallah kayu hati insyaallah. Kayu umum insyaallah. Dan juga doakan ibu kita semoga sehat selalu, dikabulkan hajat-hajatnya. Ada yang nak ditanyakan lagi? Kata pagi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Allah angkat penyakit di antara kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah angkat penyakit orang-orang yang dicintai oleh guru kita. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala angkat derajat guru kita. Allah berikan keanugerahan nikmat yang terbesar bagi guru kita. Rasulullah, dan semoga dengan mendoakan mereka Allah juga anugerahkan kita insyaallah. Dan semoga di sini yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh, yang belum mendapatkan rezeki Allah berikan rezeki, yang rezekinya masih di bawah UMR insyaallah bulan ini puji UMR dan sebagainya. Mudah-mudahan yang itu jadi panjang lucu insyaallah dengan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa disampaikan. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa ala رسولنا الأوراق واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سلي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سلي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سلي وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه لا تنسي صحبي الحمد لله بالبدء والتناهي ذل الفاتحة. آمين الله بالرحمن والرحيم والمسيح رسول الله والملائكة والنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الذي جواب سبحان ربك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.